Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah, NPM 191110. Saya dari kelas G semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang berusaha memberikan definisi ilmu pengetahuan. Luasnya jangkauan epistemologi menyebabkan pembahasannya sangat detail dan sulit. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, bahwa persoalan utama yang dihadapi tiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing. Epistemologi juga bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Dari sini dapat dilihat apakah seseorang itu menggunakan cara berpikir deduktif atau induktif. Pada bagian lain dikatakan bahwa epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran, sebab epistemologi ilmu memanfaatkan kedua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Aplikasi dari menafsirkan adalah berpikir rasional, sedangkan membuktikannya adalah berpikir empiris. Dan gabungan dua model berpikir di atas adalah metode ilmiah. Kedua, saya akan menjelaskan ruang lingkup kajian epistemologi dalam dunia pendidikan Islam. M. Arifin merinci ruang lingkup epistemologi, meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Mutlor Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Bahkan A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar. Apa kebenarannya itu? Mungkin kita mencapai ilmu yang benar. Apa yang dapat kita ketahui dan sampai di manakah batasnya? Semua pertanyaan itu dapat disingkat menjadi dua masalah pokok, masalah sumber ilmu dan masalah benarnya ilmu. Ketiga, saya akan menjelaskan implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam secara analisis paradigmatis. Kegiatan pendidikan dipandang sebagai bagian integral kebudayaan. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dipandang sebagai penerapan pandangan filsafat manusia terhadap anak manusia. Implikasinya dapat diilustrasikan jika manusia dipandang sebagai makhluk rasional, maka kegiatan pendidikan terhadap manusia adalah membuat manusia menjadi makhluk yang mampu menggunakan dan mengembangkan akalnya untuk memecahkan masalah-masalah kebudayaan manusia. Keempat, saya akan menjelaskan model berpikir Nayani, Burhani, Irfani dalam pendidikan Islam. Nayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas. Secara langsung atau tidak langsung, secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan. Jadi, dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasyif, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Terakhir, menurut Burhani, berbeda dengan Nayani dan Irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyadarkan diri pada kekuatan rasio akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.